Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di masjid, di rumah Allah ini, di rumah kemerdekaan ini, rumah kebebasan. Karena kita hanya menghambakan diri kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Dan penghambaan diri kepada Allah saja, itulah kemerdekaan dan kebebasan. Jika tidak, maka kita akan dijajah, dikuasai, diperbudak oleh setan, oleh nafsu, oleh dunia ini. Maka seperti yang saya sampaikan, hakikat kemerdekaan itu kalau kita ini sudah hanya diikat oleh ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Siapa yang belum mendapatkan memperoleh kalimat ini, maka hakikatnya belum merdeka. Hakikatnya masih terjajah. Padahal fitrah manusia, nurani manusia itu ingin merdeka. Dan yang bisa menjamin kemerdekaan fitrah manusia, nurani manusia adalah agama fitrah, yaitu agama tauhid ini. Agama Islam ini. Maka Islam itulah sebenarnya yang memerdekakan hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Karena memang dunia ini adalah penjara. Dunia ini adalah penjara. Ujian. Nafsu kita juga penjara. Dunia ini penjara, nafsu ini penjara, begitu. Setan itulah yang sebenarnya diberi tugas oleh Allah untuk menjajah kita, memperbudak kita, mengganggu kita, menggelincirkan kita, memenjarakan kita ini. Dan satu-satunya benteng untuk tidak bisa dijajah oleh setan adalah tauhid, adalah Islam. Tauhid apa? Islam. Jadi kalau manusia belum bertauhid, itu masih budak-budak dalam arti sesungguhnya. Tapi kalau manusia hanya menjadi hamba Allah, tunduk patuh, berserah diri kepada Allah saja dengan penuh kecintaan, itu hoyatul dzul ma'a hoyatul hub, puncak ketundukan yang dibandingkan puncak kecintaan, baru merdeka. Karena semua perintah Allah itu bukan untuk Allah, untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk menjaga fitrah kita. Semua larangan Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita, agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak terjajah, gitu ya. Jadi semua larangan Allah itu adalah dalam rangka menyelamatkan, gitu maksudnya, menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari kehancuran, dari kerusakan, gitu. Karena itu maka kalau kita itu hanya beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dengan senang, menjauhi larangannya dengan merasa takut, dan dijaga dalam hidup kehidupan, dan itu kehidupan kita di ini yang berarti kan menegakkan Islam. Menegakkan Islam dalam kehidupan ini, maka itulah baru selamat kita dari perbudakan, penjajahan, dan seterusnya. Dari kezaliman. Nah, diri kita, keluarga kita, jamaah kita juga sama. Masyarakat ini, dunia ini kalau belum bertauhid, beribadah kepada Allah saja, menegakkan Islam ini dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita masih belum merdeka, masih terjajah. Baik. Kita baca ayat Allah untuk lebih menjelaskan akan
makna kemerdekaan, akan arti kemerdekaan. Ya, surat Al-An'am, surat 6, kita sudah sampai ayat 132. Sampai 140 kemarin ya. Ini asal ini panjang-panjang begini. Kita baca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan, mereka membuat, mereka menyediakan lillahi untuk Allah, mimma, dari apa-apa, dara'ah, yang Allah ciptakan. Jadi orang-orang musyrik itu, gitu. Wa ja'alu itu adalah hum, mereka adalah al-musyrikun. Wa ja'alu, orang yang belum merdeka itu ya, orang yang terjajah itu. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan, menyediakan, membuat lillahi bagi Allah, mimma, dari apa-apa, dara'a, yadra'u, ya, dara'a yang ia ciptakan. Minal harthi, dari hasil tanaman, dari tanaman-tanaman, dari hasil-hasil tanaman, buah-buahan itu. Wal an'ami, dan binatang-binatang ternak, nasiban, bagian. Coba, jadi perlakuannya orang musyrik itu, ya, semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, ya, tapi dia mau ngatur-ngatur, bahkan ngatur Allah, coba. Ya, itu. Ya, dari hasil kebunnya, dari hasil ternaknya, oh, mereka pikir itu, oh ini sebagian untuk Allah, gitu. Faqalu, maka mereka mengatakan, hadza ini lillahi, bagi Allah, biza'mihim, sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan anggapan mereka. Nah, itulah. Wahada, dan ini li syurakaina, untuk berhala-berhala kami, untuk sekutu-sekutu kami. Nah, jadi itu orang musyrik ya. Famakana, maka apa-apa yang adalah li syurakaihim, untuk berhala-berhala mereka, fala yasilu ilallah, maka tidak sampai kepada Allah SWT. Wa makana, dan apa-apa yang adalah lillahi untuk Allah, fahuwa, maka hal itu, ya, kurban itu, yasil, akan sampai ila syurakaihim, kepada sekutu-sekutu mereka. Sa'a, buruk, amat buruk, ma yahkumun, ya, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka hukumi. Wa kadzalika, dan seperti itulah, demikianlah, zayyana, telah membuat indah, dikatsirin, untuk banyak, minal musyrikina, dari orang musyrik, qatla auladi, membunuh anak-anak mereka, syuraka'uhum, ya, berhala-berhala mereka, setan-setan mereka. Jadi itu fa'ilnya di sini. Wa kadzalika, dan demikianlah, zayyana, membuat indah, syuraka'uhum, berhala-berhala mereka, setan-setan disembah oleh mereka, pemimpin mereka. Dikatsir minal musyrikin, ya, sebagian besar dari orang musyrikin, sebagian besar dari orang musyrik itu, qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Gitu. Liyurduhum, untuk membinasakan mereka. Arda yurduna, liyurduhum, untuk membinasakan mereka. Waliyal bisu, wa, dan li, agar labisa yalbisu, ya, mencampur adukkan, mengacaukan, alaihim, atas mereka, dinahum, agama mereka. Walau, dan kalau, sya'a, menghendaki Allah, ma fa'aluhu, ma, tidaklah, fa'alu, mereka melakukan hunya, tidaklah mereka melakukannya, mengamalkannya. Fadarhum, jadi asalnya wadaro, yadaru, dar, fa, maka dar, biarkan, hum, mereka, gitu asalnya ya. Fadarhum, maka biarkan mereka, wama, dan apa-apa, yaftarun, iftaro, yaftari, yaftarun, mereka buat-buat, yang mereka ada-adakan, ya, mereka dustakan. Waqalu, dan mereka mengatakan, hadhi, ini an'amun, ya, binatang-binatang ternak, wahratun, dan kebun, hasil tanaman, hijrun, ya, hijrun itu, ya, haramun, mahrumun, ya, dilarang. Mereka juga membuat buah juga untuk menentukan halal dan haram. Mereka mengatakan ini ternak-ternak, hewan, dan hasil buah-buahan, hijrun, dilarang. La ya ta'amuha, tidak boleh memakannya. Ta'ama ya ta'amu, makan.
akala yakulu ya, la ta'amuha, tidak boleh memakannya illa kecuali man nasya'u, siapa yang kami kehendaki, biya'mihim, sesuai dengan keinginan mereka, ya, anggapan mereka. Nah, mereka ini begini, jadi inilah pengikut hawa nafsu ya. Ya, sehingga kemudian dikuasai oleh setan dan akhirnya inspirasi setan itu yang terus ngatur macam-macam halal haram, boleh tidak boleh dalam sini ya. Wa amun dan ternak-ternak. Ya. Horimat ya, diharamkan duhuruha, punggungnya, artinya untuk ditunggangi. Duhur, dohrun itu punggung, duhuruha punggung-punggungnya. Artinya diharamkan untuk ditunggangi, dikendarai, tumpangi gitu ya. Wa amun dan ternak-ternak la yadhkuruna, yang tidak perlu menyebut ismallah, nama Allah alaihi, atasnya ya, ketika dia apa? Disembelih itu iftiraan ya, untuk mengada-adakan ya kebohongan alaihi, atas Allah Subhanahu wa taala. Saya jazihim, saya jazi, membalas. Allah huwa, membalas. Maka Allah akan membalas mereka. Saya jazihim. Bima, terhadap apa? Kanu, yang mereka adalah yaftarun, ya, ada-adakan ya, kebohongan itu. Ya, kebohongan yang mereka ada-adakan. Wa qalu, dan mereka mengatakan ma, apa-apa, fi, yang di dalam butuni batenun, ya, perut-perut hadilan am, ternak-ternak ini kharisatun, khusus lidukurina ya, untuk lelaki-lelaki kami. Zakarun, dukurun jamanya ya, untuk para lelaki. Wa muharramun, dan diharamkan ala azwajinya, untuk perempuan-perempuan kami, untuk wanita-wanitanya. Buat kan ini ya. Tapi Allah menyampaikan hal ini, mungkin ini nanti menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah. Wa in, dan jika yakun adalah dia, nah, ya, ternak itu maitatan, menjadi mati, bangkai, bahwa maka mereka fi, padanya syuraka'u. Ya, boleh bersekutu, boleh laki maupun perempuan boleh memakannya. Ya, kalau itu menjadi bangkai. Saya jizim, akan Allah balas mereka. Wasfahum, ya, penyifatan mereka. Jadi pengaturan mereka itu. Wasfan itu sifat. Jadi saya jazim, saya akan ya jazihim, Allah membalas mereka, wasfahum, ya, pengaturan mereka, pensifatan mereka. Innahu, sungguh Allah, hakimun maha bijak, alimun lagi maha mengilmui, mengetahui. Pada sungguh-sungguh khosiro, nah, telah rugi, alladzina, orang yang qatalu, telah membunuh, auladhum, anak-anak laki mereka, safahan, karena ketololan, kebodohan, biar ilmin, tanpa ilmu, tanpa dasar, waharramu, dan mereka mengharamkan ma, apa-apa, rozako, yang telah memberikan rezeki, hum, mereka, Allah ya, mengharamkan apa-apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka, istiraan, sebagai kebohongan ya, untuk ada-adakan gitu ya. Istira itu mengada-adakan kebohongan Allah, atas nama Allah. Pada dhallu, sungguh mereka telah sesat. Wa ma kanu muhtadin, dan di dalam mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik Bapak dan sekalian, ini ayat-ayat yang terkait dengan perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya, yang mereka itu mengada-adakan ya, sesuatu yang tidak punya dasar, tidak punya ilmu. Ya, karena mereka adalah para penyembah berhala, penyembah setan, penyembah jin, maka itulah mereka kemudian dibisiki oleh setan-setannya itu, oleh syuraka, berhala-berhalanya itu, untuk berbuat yang aneh-aneh gitu ya. Berbuat yang apa? Aneh-aneh. Perlakuannya terhadap, katakan begitu, ya, harta kekayaan, kalau sapi itu di desa itu disebut apa? Kekayaan.
dulu sapi itu Raja Kaya ya Raja Kaya ya gitu ya. Kekayaan ya, jadi kebun-kebun ya, tanaman-tanaman padi-padi. Kalau di desa dulu kan ada ya keyakinan-keyakinan itu gitu ya, kalau mau panen ya dan seterusnya begitu. Setan membisik-bisikkan, menginspirasi pada mereka para petani, para musyrik itu ya begitu. Termasuk mereka yang peternak ya, domba kah, sapi kah. Kalau di Arab itu unta itu kan kekayaannya, rojokoyonya gitu ya. Karena akak rojokoyo. Iya, karena itu ya apa? Satu yang dianggap paling berharga dalam kehidupan masyarakatnya, karena bisa menjadi kendaraan kan itu ya untuk perjalanan jauh. Ya, kemudian bisa juga ya disembelih untuk makanan-makanan yang lezat ya bagi masyarakatnya. Itu. Jadi itu harta kekayaan itulah kemudian eh, karena terlalu disenangi, dicintai, sehingga kemudian mereka itu sangat menyenangi, mencintai, dia memperbudak begitu. Ya. Maka setan datang gitu, ya, menjadikan macam-macam begitu. Ya, padahal sebenarnya agama Nabi Ibrahim pada bangsa Arab itu sudah ada, tapi kemudian dibelok-belokkan oleh apa? Setan itu, termasuk masalah kurban apa segala macam itu. Hitanan, mantenan, membangun rumah, bawahnya begitu ya, besar itu. Maka mereka melakukan sesajen. Ya, dalam bentuk hasil hasil apa namanya yang dianggap berharga itu, hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, hasil peternakannya itu dia apa? Dikorbankan gitu. Nah ini ayat itu terkait dengan itu ini. Umum kan ini ya. Masyarakat manusia dunia ini yang belum tercerahkan oleh wahyu seperti itu kejahilannya. Ya, kejahilannya. Jadi kehidupan ini kalau tidak bertauhid kan berarti masih syirik. Kalau masih syirik, maka setan ya mendapatkan peluang empuk untuk mengarahkan pikirannya, hatinya, perbuatannya itu. Jika syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik apa? Al asma wa sifat. Kan mereka berikan nama-nama. Kalau dulu ada namanya Bahiro, Saiba, Wasila, Ham, kan begitu ya. Unta-unta itu dikasih nama begitu. Ya karena mereka punya inspirasi dari setan tadi itu. Oh, coba. Kalau mereka dikorbankan untuk setan-setannya itu berhala-berhalanya. Nah ini kita baca apa namanya penjelasan Asati terhadap ayat ini coba. Yukhbiru ta'ala yukhbiru huwa Allah yukhbiru ta'ala Allah yang maha tinggi. Yukhbiru ta'ala Allah SWT yang maha tinggi mengabarkan amma dari apa-apa alaihi yang atasnya al-musyrikuna orang musyrik. Al-mukadzibuna yang mendustakan lin Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Min syafahatil akli berupa ketololan kebodohan akalnya ya wahifatil akhlam dan kurang akalnya. Ada orang yang kurang akal, yang bodoh ya, wal jahlil balih dan kejahilan yang kebodohan sama juga ya. Wal jahlil balih ya, dan kejahilan yang puncak. Yang top kebodohannya ya. Wa tabaraka wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sayan sesuatu min khurafatihim dari khurafat mereka ya. Nah, dari penyimpangan mereka begitu. Liyunabbiha agar Allah memberikan peringatan bidzalika akan hal itu ala dhalalihim atas kesesatan mereka wal hadri minhum dan membuat kewaspadaan bagi mereka. Wa anna mu'aradhata amsali haula'i syufaha lil haqqi alladhi ja'a bir rasuluh la taqdahu fihi aslan. La taqdahu fihi aslan. Wa anna dan sesungguhnya
mu'aradhata amthali haulak, bertindak seperti mereka orang-orang asyufa bodoh-bodoh itu bil haqi terhadap kebenaran alladzi ja'a bi rasul yang telah dibawa oleh rasul layak tahu ya tidak tercela fi padanya aslan ya asalnya. Jadi memang perilaku Arab jahiliyah yang paganis istilahnya ya. Yang musyrik penyembah berhala itu dulu dianggap biasa saja. Ya, dianggap apa? Oh, sudah kebiasaan ya, tradisi. Ah gitu. Gitu. Makanya Allah SWT mengutus Rasul itu di tengah masyarakat Arab yang jahiliyah seperti itu, yang penyembah berhala seperti itu. Fa'innahum maka mereka la ahliyata tidak layak lahum bagi mereka fi muqabalatil haq ya untuk berhadapan dengan kebenaran. Fadzakara maka Allah menyebut ya min dalika dari yang demikian itu annahum sesungguhnya mereka ja'alu telah menjadikan lillahi bagi Allah mimma dari apa-apa dara'ah yang telah Allah ciptakan minal hari dari tanaman-tanaman wal an'am dan ternak-ternak nasiban bagian wali syurakaihim dan untuk berhala-berhala mereka min dzalika dari yang diberi nasiban bagian. Nah itu coba. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah yang merupakan rezeki bagi manusia zaman itu mungkin juga sekarang ya sebagian diperuntukkan oleh Allah dan sebagian diuntukkan apa? Berhalanya gitu ya. Dalam bentuk dulu secara jahili secara apa namanya? Kejahiliahan itu bentuk apa namanya? Apa? Sesajen, sesaji ya. Walhal ya padahal pada sebenarnya Allah taala sunnah Allah taala huwa dia alladzi zat yang dara'ahu menciptakannya lil ibadi bagi para hambanya wa aujadahu dan menjadikannya rizqan sebagai rezeki. Jadi tanaman-tanaman itu ya diciptakan oleh Allah tumbuh dari tanah yang telah disiram air dari langit. Ya, Allah tahu apa yang dibutuhkan dari manusia ini, baik berupa makanan pokok, beras-berasan dan seterusnya, jagung dan seterusnya, maupun buah-buahan dan seterusnya. Itu Allah SWT yang menciptakan. Ya, itulah makhluk, binatang, hewan. Itu semua diciptakan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia ini. Padahal sesungguhnya Allah Ta'ala huwallazi dzara'ahu lil ibad, yang menciptakannya untuk para hambanya itu, wa ujadahu dan menjadikannya rizqan sebagai rezeki. Fajama'u maka mereka mengumpulkan baina mahdhuraini di antara dua bahaya. Mahdhuraini ya, satu pakai dzal itu bahaya, hadar itu bahaya. Ya, hati-hati. Mahdhur, hadhar, hadhar yahdur, mahdhur itu yang dilarang. Dua bahaya yang dilarang. Bal salah satu mahadir bahkan tiga ya bahaya. Minnatuhum 'ala Allah fi ta'lihim lahu nasiban, yaitu keinginan mereka kepada Allah ya yang mereka menjadikan bagi Allah nasiban bagian. Ma'tiqadhim disyarat dengan keyakinan anna dzalika minhum tabarruun. Sesuatu yang demikian itu dari mereka itu tabarruun merupakan sebuah derma. Jadi kalau yang diberikan oleh Allah itu adalah supaya apa? Derma. Sosial gitu ya. Tabarru itu adalah sosial ya. Wa isyrak syurakai dan yang mana tiba-tiba anna dzaka minhum tabarruun wa isyrak syurakai alladzina lam yarjukuhum dan mereka mempersekutukan ya, Allah dengan berhala-berhalanya itu alladzina lam yarjukuhum yang mana berhala itu tidak berikan rezeki kepada mereka. Falam yujidu lahum syai'an min fi dzalik dan tidak juga apa namanya membuat bagi mereka sedikit pun tentang hal itu. Jadi yang disembah selain Allah yang dijadikan sekutu ya, sembahan selain Allah itu sama sekali tidak bisa menciptakan apa-apa. Baik tanaman-tanaman, buah-buahan dan seterusnya maupun hewan-hewan, ternak. Ya, sama sekali
ya, yang dijadikan sekutu bagi Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu ya. Tetapi mereka mempersekutukannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya. Dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhumul jair, dan hukum mereka, putusan mereka al-jair yang lalim, yang zalim, fi annama kana, di dalam apa-apa yang sesungguhnya, apa yang bagi Allah lam yubalu bihi. Ya, mereka tidak perhatikannya. Walam yahtamu, ya, dan tidak mementingkannya. Walaupun hal itu wasilan ila syurkai, sampai kepada sekutu-sekutu mereka, pada berhala-berhala mereka. Ya, jadi yang dipersembahkan untuk Allah itu mereka tidak perhatikan, tidak pedulikan. Para yang ditermakan untuk Allah itu biasanya kepada sosial kan, kegiatan sosial itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Nah, nanti penjelasan kita lihat saja penjelasannya ini, karena ini atau itu kalau kita asosiasikan ya, kita hubungkan dengan kondisi sekarang, kayak apa ini bentuk apa namanya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini. Wa makana, dan apa yang adalah lisurakai untuk berhala-berhala mereka, tanau bihi, mereka urus, mereka perhatikan, wahtafadu bihi, dan mereka perhatikan. Walam yasil, dan itu tidak sampai ilallah, kepada Allah minhu darinya, sedikit pun dari yang dipersembahkan untuk berhalanya itu, dari sesajen itu, sama sekali tidak sampai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, demikian annahum, sungguh mereka idza hasra, apabila sampai lahum pada mereka, min juruhim, dari tanaman-tanaman mereka, timarim buah-buahan mereka, wa na'amim, dan ternak-ternak mereka, allati aujadallahu lahum, yang mana itu semua diadakan oleh Allah untuk mereka, ya. Idza hasra syai'un, apabila sampai pada mereka sedikit pun, ja'aluhu, mereka menjadikannya kisma, ini dua jenis. Nah, sampai di sini saja nanti. Kisman, satu bagian, qalu, yang mereka mengatakan hadzalillahi, ini untuk Allah, biqaulihim, ya, sudah dengan ucapan mereka, wa zamihim, dan anggapan mereka. Wa illa, padahal fallahu, maka sungguh Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima, illa maka khalisan liwajhihi, kecuali apa-apa yang keberadaannya itu tulus, murni, liwajhihi, untuk wajahnya, untuk meraih apa namanya, keridhaan Allah. Wala yuqbalu amalun, wala yuqbalu amala man asyraka, dan tidak akan menerima amal orang asyraka bihi, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang dilakukan itu semuanya ada dua apa namanya? Dua bagian ini. Pertama seperti itu. Jadi apa yang apa namanya? Bahwa apa saja yang dilakukan, kalau itu tidak murni, tidak ikhlas hanya untuk Allah, tidak akan diterima. Karena itu maka perbuatan orang yang mempersekutukan Allah SWT itu, Allah la yakbal, tidak akan apa? Menerimanya. Nah, itu penting sekali. Jadi bagaimana kita ini bersih dari syirik, agar amal perbuatan kita itu diterima oleh siapa? Allah SWT, termasuk ya dalam kehidupan sosial ekonomi kita ini. Wakisman, dan bagian ja'aluh, yang mereka jadikannya hissatan, bagian hissa itu. Hissata syurakaihim, bagian dari sekutu atau berhala-berhala mereka. Minal authani, dari berhala-berhala, wal andad, dan tandingan-tandingan. Fa'in masalah syai'un mimma ja'alu lillah, maka jika sampai sesuatu itu dari apa yang Allah telah jadikannya untuk Allah, wahtalato, dan campur bima ja'alu lihairi, dengan apa yang mereka jadikannya untuk selainnya, lam yubalu bidzalika, mereka tidak memperhatikan hal itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan Allahu ghaniyun anhu, ya, Allah tidak perlu, Allah maha kaya gitu ya, tidak perlu terhadap apa ini. Fala yaruduna, maka mereka tidak menolaknya. Wa in wasala syai'un mimma ja'alu alaihim ila ma ja'alu lillahi, dan jika sampai sesuatu itu dari apa yang mereka jadikannya untuk berhala-berhala mereka,
ila ma ja'alu lillahi, terhadap apa yang mereka jadikannya kepada Allah, raddu, ya mereka menolaknya, ila mahalli, kepada tempatnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan innaha fuqara, sesungguhnya apa namanya, berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah apa, fakir, ya miskin, la budda min raddi nasibah, ya harus menolak bagiannya. Ada lagi penjelasan ini. Fahal aswa, maka alangkah jeleknya min hadal hukmi, dari putusan ini, dari ya dari pikiran ini, hukum ini, dari gitu ya. Wa adzlama, dan akan zalimnya. Itu di mana ja'alu, mereka menjadikan malil makhluk, apa yang untuk makhluk, yujad tahatufi, mereka ya dibuat semangat, mereka membuat ya dibuat semangat, wayun sahu, dan dibuat tulus, murni, wayufatu, dan dijaga, aksara, lebih banyak, mimma, dari apa-apa, yuf'alu, yang dilakukan, bihaqillah, bagi hak Allah. Mungkin ini ya, ini dalam mestinya begitu ya. Maksudnya ini ya. Jadi ternyata pandangan, sikap, dan perilaku manusia ini ya masih terbelah seperti itu. Ya, masih terbelah dengan keduanya. Ya, masih belum tauhid maksudnya ya. Masih belum apa? Tauhid. Sehingga saya sering menyampaikan bahwa syirik itu tidak hanya pada pandangan, ya, pandangan, ya, tapi nyambung dengan apa? Sikap, nyambung dengan apa? Perilaku. Kalau kehidupan ini, nikmat karunia ini bukan hanya untuk Allah, itu syirik gitu maksudnya. Amin. Syiriknya. Kalau kehidupan ini bukan hanya untuk tegaknya Islam, itu kan masih syirik gitu maksudnya. Masih syirik. Karena itu mengikat pandangan, sikap, dan apa? Perilaku manusia. Coba pandangan, sikap, dan perilaku manusia ini terhadap karunia Allah, apa yang diciptakan ini, kalau itu bukan untuk Allah, istilahnya untuk Allah itu sesuai dengan maksud Allah menciptakan itu semuanya. Kalau bukan untuk Allah, kan syirik itu, ada sekutu. Ya, itulah setan itu yang membelokkan itu semuanya. Nah itu. So, kalau untuk Allah, wah sudah selesai kehidupan ini ya. Artinya kembali kepada fitrahnya, ya, merdeka tadi kata-kata, merdeka, bebas begitu. Dia akan tumbuh, berkembang, maju dengan benar, on the track istilahnya itu, sesuai dengan maksud penciptaan. Tapi karena syirik itu, maka kemudian semuanya menjadi kekacauan itu. Kehidupan menjadi terbelah ya, kacau, balau, kata ya. Liyurduhum wa yalbisu alaihim dinahum itu ya. Jadi menghancurkan, membinasakan, dan mencampur adukkan, ya, mengacaukan agama mereka itu. Baik Bapak dan sekalian, saya kira demikian. Cukup ya, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Astagfirullah.